Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Hari ini kita kembali berkumpul tentunya dengan izin dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa kembali berfastabiqul khairat dalam rangka tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita lakukan mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan coba membahas permasalahan penting yang lagi membuming berkaitan dengan musibah yang menimpa saudara kita. Tapi tema kita yang kita angkat adalah membangun kesadaran kolektif atas bencana alam dan kemanusiaan sebagai cermin kesolehan individu dan sosial seorang hamba. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang membolak-balikan keadaan bumi bahkan keadaan hati manusia. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kasih sayang bagi seluruh umat manusia bahkan alam ini. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, para dermawan, orang baik, dimanapun Anda berada. Dunia yang kita huni, sesungguhnya ia adalah bukan tempat tinggal kita. Tetapi ia juga adalah merupakan amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Maka setiap gempa yang menggoncang, setiap banjir yang merendam, setiap tangisan saudara kita dalam krisis kemanusiaan, semuanya adalah pesan dari Allah yang kemudian ada tanda tanya bagi diri kita, sudahkah kita peduli terhadap kondisi demikian? Hari ini kita melihat begitu banyak bencana alam yang seolah-olah datang silih berganti. Di satu daerah kita lihat dengan kondisi bencana banjir tersebut mengakibatkan banyak rumah menjadi roboh, banyak manusia yang kehilangan nyawanya. Bahkan masih banyak lagi kondisi keburukan yang dialami dengan musibah tersebut. Di tempat lain ada kita saksikan hutang terbakar. Kemudian di sisi lain juga di belahan dunia ada anak-anak yatim, pengungsi dan kemudian saudara kita hidup dalam kondisi ketidakpastian. Ironisnya ada juga sebagian manusia mereka tetap merasa baik-baik saja dengan kondisi demikian. Seolah bencana itu bukan bagian dari urusan mereka. Padahal Islam itu mengajarkan kepada kita tentang kepedulian sebagai tanda kesehatan dan kedewasaan sosial kita. Hadirin yang berbahagia, kesolehan yang kita miliki bukan hanya tentang sujud dan zikir yang kita lakukan, tetapi juga peduli pada penderitaan sesama itu adalah merupakan kesolehan. Maka kita mengangkat materi berkaitan dengan membangun kesadaran adalah merupakan kolektif atas bencana dan kemanusiaan. Ini akan memberikan pembelajaran penting kepada diri kita berkaitan dengan kesadaran yang nanti nampak pada diri kita bahwa musibah bukan hanya ujian individu, tetapi ia adalah merupakan solidaritas umat. Lalu kemudian menghidupkan rasa peduli sebagai wujud kesolehan. Mendorong tindakan nyata dalam membantu sesama dengan kondisi yang demikian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada diri kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Ayat ini adalah landasan bahwa setiap krisis kemanusiaan adalah merupakan terdapat ruang yang kalau kita hadir di sana mendatangkan ibadah kepada diri kita. Kemudian di dalam Quran
Allah juga memberikan ketegasan kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa manusia di alam permukaan buminya Allah adalah akibat dari perbuatan tangan manusia itu sendiri. Maka musibah tentu bukan sekedar peristiwa alam. Ia membawa pesan untuk kembali kepada Allah dalam rangka memperbaiki diri kita. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kemudian Nabi tegaskan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadi. Perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang dan kepedulian seperti satu tubuh. Artinya, ketika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan sakit. Kemudian jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan kepada kita, kesolehan tidak sempurna tanpa kemaslahatan sosial. Sedangkan Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, tolong menolong itu adalah ciri umat terbaik. Lalu berikutnya Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa musibah bukan hanya ujian bagi yang mendapatkan musibah itu. Akan tetapi dia juga adalah merupakan ujian bagi mereka yang menyaksikan musibah tersebut. Apakah kondisi hati mereka peduli terhadap musibah itu ataukah berpaling? Sedangkan Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi menyampaikan kepada kita bahwa musibah yang meluas adalah panggilan Allah untuk memperluas kepedulian. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa manusia paling dicintai Allah itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka 7 poin penting yang harus kita perhatikan setelah pembahasan materi di atas yang kemudian akan menjadi ibrah atau pelajaran bagi diri kita. Yang pertama, sadarkan diri kita bahwa sesungguhnya musibah adalah panggilan untuk peduli, bukan hanya untuk korban, tetapi untuk kita semua, seberapa hidup hati kita melihat musibah itu. Yang kedua, kesolehan individu harus melahirkan kesolehan sosial. Tidak cukup rajin tahajud, tetapi cuek terhadap penderitaan saudaranya. Yang ketiga, solidaritas adalah kekuatan umat, maka hendaknya dilestarikan. Karena saat kaum muslimin bersatu, pertolongan Allah tentu datang lebih dekat. Yang keempat, bencana yang terjadi memperlihatkan sifat asli manusia. Ada di antara mereka yang datang sebagai penolong, bahkan ada di antara mereka ada yang datang sebagai penonton. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sesungguhnya senyum, donasi, doa, menyebarkan informasi kebaikan kepada sesama kita, ikut relawan, maka semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, jangan menunda kebaikan dalam keadaan darurat. Sebab 1 menit terlambat bisa menghilangkan 1 nyawa. Yang ketujuh, kepedulian membangun keberkahan hidup. Artinya dalam membantu orang lain, Allah membersihkan hati dan membuka pintu rezeki. Sebuah kisah menarik yang bisa kita jadikan sebagai ibrah, diceritakan bahwa saat terjadi kelaparan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak duduk tenang di rumahnya. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab ini turun langsung memikul gandum di punggungnya yang selanjutnya memasak untuk keluarga yang kelaparan. Ketika ia ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan kami yang melayaninya." Lalu beliau seketika itu menjawab dengan mengatakan, "Siapa?
yang akan memikul dosaku di hadapan Allah nanti jika mereka mati kelaparan. Beginilah akhlak pemimpin yang menyadari bahwa musibah satu orang adalah tanggung jawab untuk seluruh umat. Kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka sadarkan diri kita bahwa sesungguhnya musibah bukan hanya tentang badai yang memporak-porandakan rumah. Musibah terbesar yang harus kita perhatikan adalah hati yang tidak tersentuh oleh penderitaan saudara kita. Maka mari menjadi insan yang bukan hanya saleh dalam ibadah, tetapi juga saleh dalam kemanusiaan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati kita, memperkuat solidaritas kita, dan menjadikan kepedulian kita sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga hari perhitungan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.